Legenda satelit Black Knight kasih tahu kita kalau pesawat makhluk luar angkasa telah mengorbit bumi selama puluhan tahun. Keren banget kan? Selama bertahun-tahun, pendukung teori ini udah ngumpulin banyak bukti. Kalau gitu, kita lihat dan pastiin sendiri aja yuk. Tahun 1899, saintis beken Nikola Tesla membuat menara besar di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs, Amerika Serikat. Menara ini dibuat untuk membantunya mempelajari listrik atmosfer dan energi nirkabel. Semuanya normal-normal aja, hingga suatu hari dia dikejutkan oleh penemuan unik. Menara itu menangkap sinyal buatan. Awalnya, Tesla mengira sinyal ini berasal dari atmosfer, tapi ternyata sumbernya berada di luar angkasa. Lalu Tesla menyimpulkan sinyal ini telah dikirim oleh makhluk luar angkasa. Tapi komunitas sains mengabaikan teorinya. Meski mereka menghormati kejeniusan Tesla, dia masih dianggap sebagai orang aneh. Tapi kemudian, laporan Tesla diperkuat oleh penemu radio nirkabel Guglielmo Marconi yang menerima sinyal yang sama. Dan pada tahun 1927, insinyur radio asal Norwegia, Jürgen Holst, mengamati ada keanehan. Saat dia mengirimkan sinyal dengan panjang gelombang khusus, beberapa di antaranya terpantul kembali sekian detik kemudian. Awalnya dia mengira dia telah menerima pantulan gelombang radio biasa. Gelombang radio pendek memang biasa memantul di antara bumi dan stratosfer. Fenomena ini disebut propagasi, tapi biasanya pantulan itu berlangsung sangat cepat, kurang lebih selama 1/7 detik setelah transmisi awal. Anehnya, sinyal yang diterima Holst baru kembali 15 detik kemudian, dan sinyal ini gak sesuai dengan pantulan sinyal radio yang diterima manusia. Bahkan, gak cuma Holst sendiri yang menyaksikan langsung fenomena ini loh. Banyak penggemar radio juga menemukan dan mengonfirmasi sinyal ini, tapi belum ada yang tahu penjelasannya. Kira-kira itu sinyal apa ya? Jangan-jangan pengamatan Tesla selama ini emang benar. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Sinyal itu memang ada dan telah didokumentasikan oleh banyak orang. Tapi, sinyal Tesla dan Marconi gak sama dengan pantulan sinyal Holst. Saat itu, Tesla dan Marconi menangkap sinyal yang berasal dari pulsar atau bintang neutron yang berotasi cepat. Pulsar terbentuk saat bintang yang lebih besar dari matahari menyelesaikan siklus hidupnya. Lalu, bintang ini menjadi bintang neutron dan menerima dorongan kuat hingga bisa berotasi pada kecepatan tinggi. Saat itulah, gelombang radio yang dipancarkan pulsar akan merambat jauh sampai ke planet kita. Pulsar baru ditemukan pada tahun 1968. Jadi nggak heran kalau Tesla dan Marconi belum bisa ngejelasin temuan mereka. Tapi kalau Jürgen Holst, gimana ya? Nah, sinyal yang ditemukan Jürgen Holst itu sebetulnya bernama LDE atau Long Delayed Echo. Konsepnya lebih rumit karena pantulan sinyal ini masih jadi misteri. Para saintis memperkirakan LDE disebabkan oleh objek di atmosfer bumi, atau bisa juga sinyal tersebut dipantulkan dari awan plasma matahari dan bulan. Tapi kita belum bisa mastiin kebenarannya. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Kala itu New York Times menerbitkan artikel tentang Stasiun Pelacakan Amerika Serikat telah mendeteksi satelit asing yang mengorbit bumi di dekat kutub. Meski telah diamati selama hampir 2 minggu, identitas dan asal satelit misterius bernama satelit gelap ini belum diketahui. Banyak orang meyakininya sebagai satelit Black Knight yang terkenal. Tapi kemudian para saintis mengonfirmasinya sebagai bangkai satelit biasa yang tersesat. Mereka bilang satelit itu rusak dan pendorongnya menerbangkan satelit ke arah yang salah. Tapi berita ini bikin banyak orang tertarik lagi dengan satelit Black Knight. Banyak astronom telah mengamati satelit ini. Benda luar angkasa asing bisa aja berupa pesawat antariksa gelap yang terkenal itu. Tapi sampai sekarang, semua foto dan data tentang satelit Black Knight berasal dari observatorium di bumi. Untuk mengonfirmasi dan mematahkan keberadaannya, pengamat juga perlu saksi yang ada di orbit. Gordon Cooper adalah pilot dan salah satu astronot pertama dalam sejarah. Pada tahun 1963, dia ikut misi Mercury Atlas 9, yang saat itu jadi misi luar angkasa terlama di Amerika Serikat. Saat terbang, dia ngeliat objek hijau misterius di depan modulnya. Objek ini kemungkinan gak berasal dari bumi. Lalu dia ngasih tahu para awaknya di bumi tentang pengamatannya. NBC News mendengar kabar tersebut dan segera mewawancarai Cooper.
Anehnya, transkrip misi NASA maupun Cooper gak begitu ambil pusing. Seolah-olah mereka menganggapnya gak pernah terjadi. Lalu, NASA menerbitkan penjelasan resmi yang isinya begini. Pesawat Cooper mengalami masalah kelistrikan yang meningkatkan kadar karbon dioksida, sehingga Cooper berhalusinasi. Cooper juga mengiyakan pernyataan ini. Mungkin kebetulan aja sih, setelah pensiun, Cooper jadi tertarik untuk nyari tahu tentang makhluk luar angkasa. Kalaupun penemuan Cooper memang benar dan di orbit bumi ada pesawat misterius, memangnya makhluk itu mau ngapain? Kenapa mereka mengawasi kita? Pada tahun 1973, peneliti asal Skotlandia Duncan Alasdair Lunnan akhirnya menelitinya. Dia mempelajari semua data tentang LDE yang dikumpulkan oleh para saintis Norwegia. Tiba-tiba dia mengamati penyimpangan yang mungkin mengandung kode. Lalu, dia mengubah data tersebut menjadi grafik yang salah satu sumbunya menunjukkan keterlambatan waktu dan pantulan. Sedangkan sumbu satunya menunjukkan posisi gaung dalam urutan. Hasilnya memperlihatkan titik-titik yang mirip peta luar angkasa atau peta rasi bintang Boötes. Lunnan mulai menganalisis pantulan yang direkam astronom Prancis pada tahun 1929. Hasilnya juga nunjukin rasi bintang yang sama, tapi salah satu bintang sedikit bergeser. Lalu, Lunnan berpikir begini, jangan-jangan itu peta bintang di masa lalu. Setelah memundurkan waktu, akhirnya Lunnan bisa menarik kesimpulan. Menurutnya, itu adalah tampilan rasi bintang 13.000 tahun yang lalu. Bisa jadi, mereka telah mengawasi kita selama ribuan tahun. Tahun 1973, Lunnan diwawancarai majalah Inggris Spaceflight. Dia bilang dia udah menerjemahkan pesan radio yang tersembunyi dalam LDE. Dia bilang awalnya dari sini. Rumah kita adalah bintang ganda Upsilon Boötes. Kita hidup di planet ke-6 dari 7 planet dari matahari yang lebih besar. Planet ke-6 kita punya 1 satelit. Planet ke-4 punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 satelit. Probe kita ada di posisi Arcturus yang dikenal di peta kita. Bikin merinding. Tapi meskipun liputan ini diterbitkan di New York Times, Time, dan majalah populer lain, gak ada yang serius nanggepin topik ini. Rupanya teori Lunnan gak punya bukti kuat. Akhirnya dia menarik ucapannya dan mengaku kalau dia udah bikin kesalahan besar. Metode yang dia gunakan gak ilmiah dan dia bilang dia cuma menebak-nebak arti sinyal tersebut. Di bagian akhir cerita ada foto ini. Pada 4 Desember 1998, pesawat ulang-alik Endeavour memulai misi STS-88 sebagai misi pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Lalu, pada 11 Desember, NASA menerbitkan rangkaian foto yang nunjukin objek aneh di orbit bumi. Semua foto ini langsung menyedot perhatian publik. Lagi-lagi, objek ini dikira sebagai satelit Black Knight yang udah dibahas selama bertahun-tahun. Akhirnya satelit Black Knight ditemukan juga ya setelah muncul banyak teori. Tapi seperti biasa, faktanya nggak seheboh itu. Jadi selama misi STS-88, salah satu astronot masang penutup thermal. Karena nggak terpasang sampai rapat, lapisannya lepas dan melayang-layang. Foto tadi memang diambil untuk mendokumentasikan kejadian ini. Black Knight udah jadi legenda yang banyak menyedot perhatian. Kamu juga bisa ngumpulin datanya selama berjam-jam, nyari informasi dan bukti baru, dan ternyata semuanya terpatahkan. Kisah ini hanyalah kumpulan laporan, foto satelit, dan peristiwa yang gak saling berkaitan. Semuanya bercampur aduk jadi legenda urban yang gak logis dan bikin bingung. Tapi tetap seru kan?